keponakung cemleret tiba nyemplung mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa kembang tepu cacahe pitung kembang tepu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, berkah sehat berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada, terkhususon penonton setia channel Kidiwantoro. Ya, masih bersama saya Kidiwantoro, channel yang selalu membahas budaya, motivasi, spiritual, dan lain-lainnya. Seperti yang kemarin ya saudaraku, kali ini saya akan membahas dan mengupas tuntas tentang melebur ilmu hitam ya. Jadi melebur ilmu hitam ini akan saya bagi menjadi 7 episode dari jenis ilmu hitam, ciri-ciri kita terkena ilmu hitam, orang-orang yang nggak mudah terkena ilmu hitam, cara menangkalnya, sampai cara mengobatinya, sampai episode 7, supaya saudaraku semua tidak mendapatkan informasi yang setengah-setengah. Jadi informasinya utuh dan saudaraku bisa praktekkan sendiri di rumah ya, sehingga kita menjadi cerdas dalam spiritual. Kita menggunakan logika akal sehat ya saudaraku semua. Nah, di episode pertama ini melebur ilmu hitam, saya akan mengupas tentang berbagai macam jenis ilmu hitam. Sejatinya ya saudaraku, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu abu-abu itu sebenarnya tidak ada. Sejatinya loh, tidak ada. Semua ilmu sama ya, karena sumbernya dari Yang Maha Kuasa. Nah, ilmu itu berubah menjadi hitam ketika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ilmu itu menjadi putih ya, ketika digunakan oleh orang-orang yang selalu ingat kepada Tuhannya. Jadi sama saja ketika saya memberikan sebuah pisau ya pada saudaraku semua. Nah, pisau itu bisa menjadi putih atau baik jika digunakan untuk memotong hal-hal yang bermanfaat, motong sayuran ya, motong sesuatu yang bermanfaat. Nah, begitu juga pisau itu bisa menjadi hitam atau jahat ketika kita gunakan untuk merampok, begal, maling dan sebagainya ya. Jadi intinya di sini mudah-mudahan saudaraku paham bahwa sejatinya ilmu itu tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Nah, tergantung oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, bicara ilmu hitam di Indonesia ini ya, terutama di wilayah bagian timur ini sangat banyak sekali. Apabila saya sebutkan mungkin nggak cukup ini satu video hanya menyebutkan bermacam-macam jenis ilmu hitam ya. Mungkin kalau di beberapa daerah ilmu hitam itu terkenal dengan santet ya, atau di daerah lain namanya menjadi teluh ya, atau di beberapa daerah lain namanya menjadi sihir ya. Apapun itu jenisnya yang digunakan untuk hal yang tidak baik ya, kita mengkategorikannya dalam ilmu hitam. Nah, jenis-jenis ilmu hitam ini banyak sekali ya, tapi yang paling dominan ya ada beberapa jenis. Yang pertama, ilmu hitam yang bekerja sama dengan makhluk-makhluk astral, yaitu jin-jin fasik ya, jin-jin. Karena jin ini sama seperti manusia, artinya dia ada yang beriman, dia ada yang setengah iman, dia ada yang tidak beriman. Nah, yang tidak beriman ini bisa disebut dengan jin-jin fasik. Manusia kan juga sama, ada yang beriman, ada yang setengah iman, ada juga yang tidak beriman. Nah,
Bahkan di dalam kitab Al-Quran, kitab orang Muslim itu dikatakan di surat Al-Jin ya, ketika laki-laki dari jenis manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari jenis jin. Nah, dari satu kutipan ya, arti dari ayat tersebut adalah ada kerjasama ya, ada kerjasama antara manusia dan jin ya. Jadi satu contoh misalnya ketika saya menggunakan ilmu hitam lalu saya bekerja sama dengan jin-jin tertentu, jin itu nurut dengan perintah saya. Misalnya saya ingin merusak si A, nah jin itu akan mengikuti perintah saya. Tetapi yang perlu saudaraku pahami, jin itu juga akan menggelincirkan kita. Jadi dia nggak mungkin mau menerima pekerjaan begitu saja tanpa gaji, tanpa upah. Jadi pasti ada imbal baliknya. Nah, kebanyakan yang orang-orang terlalu pendek berpikirnya, mengambil jalan pintas, dia tidak memperdulikan itu. Dia tidak memperdulikan apa nih upah yang mereka minta jin fasik tersebut. Nah, itu macam-macam. Biasanya ada yang mungkin anak turunnya ya mengalami masalah, ada yang mungkin rezekinya, bahkan sampai yang paling marah nyawa dari keluarganya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini jenis ilmu hitam yang bekerja sama dengan jin-jin fasik. Lalu yang kedua, ada juga ilmu hitam yang menggunakan bahan-bahan tertentu ya. Jadi dia ini tidak bekerja sama dengan jin fasik, tapi orang ini menguasai seperti tabib ya. Kalau tabib itu kan menguasai jenis-jenis daun-daun dan bahan tertentu untuk pengobatan. Nah, ada juga yang dia menguasai bahan-bahan tertentu ini untuk digunakan sebagai racun. Di beberapa daerah disebut, ada yang menyebutnya dengan ilmu santau ya. Jadi ilmu santau, masyarakat kita mungkin karena itu tidak terlihat ya, ini bisa masuk dalam kategori santet, karena racun-racun dari ramuan-ramuan tersebut selain dia ditaruh di tempat makanan atau minuman, dia bisa juga melalui udara ya. Jadi dengan udara, misalnya kita bertamu atau apa, kan kalau dimasukkan ke makanan atau minuman tertentu ketahuan ya kan. Nah, ini ada yang lewat udara ya, sehingga bisa dikategorikan dalam santet ya. Ini yang kedua, jenis ilmu hitam tapi tidak menggunakan bantuan jin, tapi menggunakan ramuan-ramuan dan bahan-bahan tertentu yang itu fungsinya sama seperti racun. Nah, ketika masuk ke tubuh seseorang itu reaksinya sama seperti kena santet, tiba-tiba perut membesar ya, sulit bernapas, dalam hitungan jam meninggal dunia. Nah, kalau yang tidak tahu, ini masuk dikatakan santet nih, santet si A, si B dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ini yang agak modern ya saudaraku, jenis ilmu hitam yang menggunakan kekuatan pikiran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika sebuah pisau diberikan, tergantung kita kan, kita mau gunakan untuk kebaikan bisa menjadi ilmu putih, kita gunakan untuk kejahatan juga bisa jadi namanya ilmu hitam. Nah, pikiran pun sama ya, tergantung dari manusianya. Ketika manusianya itu dipengaruhi oleh nafsu, ketika manusianya itu diselimuti oleh ambisi dan lain sebagainya, ini pikirannya menjadi senjata ilmu hitam yang itu bisa mempengaruhi lawannya. Jadi santet modern ya bahasanya. Saya menyebutnya enaknya santet modern karena dia tidak menggunakan bantuan jin, dia tidak menggunakan pengetahuan ramuan racun tadi, tapi dia menggunakan ilmu energi ya, ilmu energi. Karena di kuantum sendiri, dalam fisika kuantum itu ada, ketika kita bisa mempengaruhi orang jarak jauh itu ada ya. Jadi, dan kalau bisa dicari atau ditemukan kelemahannya,
kita bisa mencelakai orang tersebut dari jarak jauh. Dan ini sangat ilmiah sekali ya. Di fisika kuantum pun sudah ada materi zat ini ya yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ini santet modern ya, masuk karena mencelakai orang, ini masuk dalam kategori ilmu hitam juga. Nah, ada banyak jenis lainnya ya, saudara-saudaraku, ilmu hitam yang tadi intinya dari semuanya itu 3 dasarnya yang saya sebutkan: kerjasama dengan jin fasik, mengetahui daun-daunan atau buah atau akar tertentu yang itu bisa menjadi racun. Yang ketiga, menggunakan pikiran atau yang saya sebut dengan santet modern. Jadi saudaraku semua, ini dari 3 dasar ini lalu dikembangkan dari berbagai macam ilmu hitam ya. Jadi di episode pertama ini semoga menjadi wawasan untuk saudaraku semua. Ternyata banyak sekali kategori ilmu hitam. Nah, bagi teman-teman saudaraku semua yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang melebur ilmu hitam ini, kita lanjut di episode 2 ya nanti, sampai episode ke-7, supaya saudaraku semua mendapat pengetahuan, pemahaman yang luas. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.